Terjemahkan kontrak ini. Di mana informasi yang saya minta waktu lalu? Dengarkan. Kasus ini harus diselesaikan denganmu. Ini masalah besar, tahu? Ah, Tuan Zhao. Bos datang untuk mie. Apa yang Xiao Xia tambahkan hari ini? Tambahkan sayuran hijau dan lebih banyak mie. Hari ini kamu nafsu makan besar. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Sudah hilang. Kamu harus cepat melakukannya. Kamu juga datang. Makan selagi masih panas. Zhao penipu besar. Pembohong. Aku makan mati, kamu makan mati, kamu makan mati, kamu. Pembohong besar. Siapa pembohong? Aku menelepon begitu banyak kali. Kenapa kamu tidak angkat? Sebagai kompensasi spiritual, tolong traktir aku semangkuk mie. Bos. Semangkuk mie seperti dia. Bos bayar. 15.000. 2 mangkuk? 15.000. Bagaimana bisa semurah ini? Ini kantin Xiao Xia. Dia biasanya ngutang. Aku tidak akan datang untuk membayar sampai gajian. Oke. Simpan kembaliannya. Hei, Ningxia, kamu kembali. Hei. Bagaimana bisa kamu berubah muka lebih cepat dari balik halaman? Ada denganmu. Kenapa kamu menjilat? Kamu. Lalu jelaskan kenapa kamu tidak angkat telepon. Zhao Zong. Apakah menarik bagimu bermain trik seperti ini? Aku hanya staf kecil.
Tidak seperti kamu generasi kaya. Tidak ada waktu untuk bermain game membosankan ini. Aku mohon biarkan aku pergi. Ini akhir pertunangan kita. Awei, tunggu sebentar. Kamu harus jelaskan sebelum pergi. Apa kesalahanku padamu? Jangan lepaskan, aku akan berteriak. Lucy. Apakah semua proyek ekspatriat sudah selesai? Apakah semua proyek yang harus kita kerjakan di luar negeri akhir-akhir ini sudah berakhir? Apakah kamu bertanya saat sedang dinas? Kamu akan pergi ke Hong Kong Hotel Kamis depan. Aku sudah memesan. Bagaimana dengan Ningxia? Tidak ada proyek di Ningxia yang harus keluar akhir-akhir ini. Aku tahu. Pergi kerja. Informasi yang harus diserahkan. Aku sudah taruh di mejamu. Oke. Ulang tahun Ningxia. Aku akan memberitahumu untuk bertemu di garasi. Aku sudah negosiasikan proyek villa kemarin. Mari kita periksa sendiri. Stephen, proyek ini. Rapat terakhir tidak. Aku berpikir sejenak. Masih sangat bernilai awal. Beritahu saja Ningxia. Lucy, bagaimana dengan yang lain Ningxia? Oh, Ningxia bilang proyek itu milik Stephen. Tidak bertanggung jawab untuknya. Tapi Stephen masih dalam perjalanan dinas. Jika kamu buru-buru, aku akan ikut denganmu. Di mana yang lain? Dia bilang punya pekerjaan dan tidak bisa pergi. Dia bos, aku bos. Ningxia. Kemari sebentar. Zhao Zong, ada kasus yang mengharuskan kamu bepergian bersamaku. Aku tidak nyaman. Ini pekerjaan. Tidak nyaman untukmu. Bersiaplah sekarang. Sekarang. Zhao dan Kiao, apa yang kamu lakukan? Oh, bukankah kamu sudah bilang semuanya? Bahkan cinta palsu juga tidak boleh saling menipu. Kalau tidak, hubungan antara dua orang akan otomatis bubar. Siapa yang menipu kamu? Lalu kamu sudah menemukan anak perempuan secantik itu. Kamu main-mainin aku? Kamu ngapain sih? Kamu nggak menarik. Kamu cemburu. Siapa bilang kamu membosankan? Siapa yang cemburu? Belum cemburu. Lihat wajahmu, kamu cemburu. Aku nggak punya apa-apa. Siapa yang punya waktu luang buat makan cemburumu? Lagi pula, kami beneran akan mengundangmu lagi. Kita di mana sekarang? Kerja. Kerja di mana?
Kamu akan tahu kalau pergi. Kenapa kamu selalu begini? Kamu gila. Kamu. Ya, kan kamu juga tahu. Jangan khawatir tentang itu. Lembur bukan tanpa kamu. His. Kalau besok weekend ditambah subsidi. Sebelumnya sehari iya. Aku kasih sebanyak yang kamu mau, oke. Tutup pintu. Wah, Zhao Zong. Dari mana kamu dapat villa semurah ini? Nggak jauh dari pusat kota. Bisa didekorasi. Ada pernikahan atau apa gitu? Ya, hotel luar negeri gini. Kamu ngapain motret? Aku foto terus tinggalkan info. Bisa kasih ke desainer. Ini rumahku. Apa? Rumahmu ah? Wah, Zhao Zong keren banget. Bawa rumah sendiri buat disita. HMPH, jangan banyak nanya. Ayo kerja. Zhao Zong, aku baru beli sprite. Mau minum? Oh, Zhao Zong maaf banget. Aku bersihin ya. Kamu baik. Guys. Jangan khawatir di sini. Ayo makan dulu. Ah, Makan atau kamu akan mati kelaparan. maaf, Zhao Zong bodoh. Kakak Loncin, aku bawa kamu teh sore. Minum kopi. Dan ini kuenya. Mari kita bagi dengan semua orang. Kerja keras. Terima kasih. Di mana kakak Xiao Xia? Dia sedang dinas luar. Anak ini tidak mau memberitahu aku apa yang terjadi. Apa Zhao Zong ada? Zhao Zong juga dinas luar. Mereka berdua dinas luar bersama. Benar, mereka pergi bersama. Hanya berdua. Perusahaan kita punya proyek renovasi villa. Mereka pergi untuk inspeksi. Oke, aku pergi. Tolong bagi barang-barangnya. Pergi. Ya, terima kasih. Ayo, minum kopi dan makan kue. Ayo. Zhao Zong, kamu sengaja berputar-putar. Juga benar-benar tersesat. Apa ada? Kita sudah kemana saja sih? Mengirim kamu ke gunung. Jadi nyonya benteng untuk orang lain. Bukan hari yang lucu. Zhao Zong siap. Ah, Zhao Zong, ini jalan pulang. Kita tidak akan belanja. Banyak babi hutan dan binatang buas di sini. Tangkap satu saja dan kamu tidak akan kelaparan.
Zhao Zong, kenapa kamu bawa aku ke sini? SSST, jangan bicara. Kasih kamu kejutan. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Ningxia, lihat sini. Hadiah ulang tahunmu. Ini 12 monyet kecil. Mengganti setelah kamu berusia 14 tahun. Hadiah ulang tahun yang tidak diterima. Aku akan menggantikan orang tuamu. Memberimu monyet setiap tahun. Buatlah permohonan. Selamat ulang tahun. Wah, tunggu. Ini pesawat. Kamu juga berharap. Bukankah kamu bersaja berjanji? Betul sekali. Jika kamu menabung cukup untuk 100, bisa juga mimpi menjadi kenyataan. Maka kamu masih butuh beberapa. Menghitung kali ini, hampir 99. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tampan? Sungguh? Datang dan pergi. Kenapa kamu membawaku ke sini? SSST. Dengarkan kamu. Cepat buat permohonan. Apa yang kamu harapkan? Tidak akan berhasil jika kamu mengatakannya. Hei, aku pemegang saham harapanmu. Kenapa tidak bisa memberitahuku? Tapi aku perusahaan diktator. Jadi tidak bisa memberitahumu. Apa yang kamu harapkan? Tidak akan memberitahumu. Aku. Hei, bro, nanti kita perhatikan sedikit saat membuat tirai. Jangan taruh jendela itu, dan temboknya rusak untuk meminjamkanmu. Terima kasih. Hei, perhatikan, hati-hati. Jangan tumpahkan permainan ini. Nah, hei, apa yang kamu lakukan? Dekorasi ini. Ini rumahku. Aku tidak bilang untuk mendekorasi. Steven mengirimiku sketsa. Luci bantu aku cari dekorasi. Tidak. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kamu tidak melalui persetujuanku, kamu tahu. Ini rumahku. Bagaimana bisa kamu langsung berlagak? Hei, kamu belum gosok gigi. Aku lebih baik pergi dulu. Dan batu karang dan pohonnya. Kurasa pohonnya harus dipangkas dan diperbaiki. Oke, terima kasih. Oh. Ningxia, kamu tidak akan mendekorasi seluruh rumahku, kan? Bukannya kamu bilang ini liburan? Dan ini kasusku. Bagaimana kalau aku yang mendekorasinya sendiri? Aku hanya ingin mengecat semua dinding dengan warna pink dan biru. Lalu di sini harus ada kolam renang yang tak berujung.
Dan kemudian ada lubang pohon yang besar, sangat besar. Buku-buku harus diletakkan di lubang pohon. Bagaimana dengan lubang pohonnya? Hei, taruh saja di sana. Jika kamu mau. Hanya berdua kita yang tinggal di sini, oke? Hey, Xiaoxia, Camarales Adventure. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti di sini. Benarkah? Ah, benar-benar. Ketika bos tidak berbisnis, dia meminumnya sendiri. Bagaimana kamu bisa datang? Membo Senken, Xiaoxia sedang dinas luar kota. Aku harus minum 2 gelas sendirian. Dinas luar kota lagi. Tidakkah kamu pergi dinas luar kota dengan Sao itu? Apa maksudmu? Zhao dan Qiao pergi dinas luar kota dengan Xiaoxia. Aku membawa Xiaoxia berlibur. Terakhir kali itu di alam liar. Kali ini, aku mungkin membawa Xiaoxia ke suatu tempat lagi. Terakhir kali mereka berlibur di alam liar. Zhao dan Qiao berani memberitahuku. Dia berkencan dengan Xia. Komunikasi. Jelas-jelas menindas dan membodohi Xiaoxia. Apakah hidup selalu begitu menyakitkan? Atau hanya ketika aku masih kecil? Apakah pembunuh ini tidak terlalu dingin? Ngomong-ngomong, sekarang giliranmu. Giliranmu. Giliranmu, giliranku, giliranku. Baiklah, lihat ini. Oke, kamu sudah siap? Bagus. Aku akan mulai. City Light. Apa? Kamu yakin? Tidak, ini bagus. Aku akan melakukannya lagi. Sang diktator itu salah. Satu kesempatan terakhir, SST, HAM. Era modern akhirnya benar. Hei, UM. Ayo, bersorak. Tunggu lagu berikutnya. Aku kenyang. Aku juga kenyang. Ayo cuci piring. Aku tidak cuci piring. Kamu yang cuci piring. Kenapa? Rumah ini bukan rumahku. Tapi aku yang beli makanan. Itu. Kalau begitu aku tidak peduli. Yah, kenapa kamu tidak? Ayo kumpulkan gunting dan kain. Siapa kalah, siapa cuci. Ayo. Ayo yang baik.
Batu gunting kain. Batu gunting kain. Potong gunting boye. Aku menang. Sial, Bersih-bersih ah. kamu beruntung. Selamat malam. Ayo, ayo, ayo cuci. Hei, senyum. Kamu di mana sekarang? Aku sedang dinas luar kota. Jika kamu masih menganggapku sebagai saudarimu, kamu pulang sekarang juga. Jika kamu tidak pulang, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Ya, baiklah, aku tahu. Aku akan segera kembali. Apa yang terjadi dengan kakak Hiroko? Apa yang buru-buru? Hiroko, lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan bicara dengan Sia sendirian. Apakah kamu masih menganggapku sebagai saudari? Kakak, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah menjadi saudarimu selama ini? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Sangat baik. Kamu merawatku. Dan sangat menyayangiku. Kamu ingat nggak waktu? Orang tuamu sudah tiada. Kamu pindah ke rumahku. Tahun itu kamu juga gagal ujian masuk SMA. Setiap hari mengurung diri di rumah sambil menangis. Ingat. Orang tuaku baru saja meninggal. Aku gagal ujian masuk SMA. Aku mengurung diri di kamar. Menatap foto mereka. Ada nilai-nilai yang bikin bengong. Lalu aku nemuin catatanmu di meja. Itu gambar yang aku buat kamu. Kalau lagi sedih, kamu bisa lihat laut. Air pasang hari ini artinya besok akan lebih bergelora. Kamu juga bisa lihat rumput kalau lagi down. Setelah melewati musim dingin, rumput akan lebih segar dan indah. Tahun itu aku juga nabung semua angpau. Ajak kamu jalan-jalan. Itu pertama kalinya aku lihat laut dan pantai. Di saat paling lostku, kamu bantu aku keluar dari keterpurukan. Sampai sekarang jadi sandaranku. Kalau ingat kenapa? Tahu aku sama Zhao dan Kiao. Aku harus berhubungan diam-diam sama dia. Aku nggak. Kamu nggak punya. Aku beneran nggak punya kakak. Aku ketemu Sanran di bar kemarin. Gimana kabarnya sekarang? Takdir itu kadang beneran luar biasa. Kota sebesar ini, bar sebanyak ini. Kebetulan banget kita berdua masuk ke bar yang sama. Tapi takdir kayak gini aku lebih milih enggak. Kakak, kamu juga nggak bisa bilang gitu. Lagi pula kalian punya kenangan indah. Kenangan yang bagus. Itu kenangan yang memalukan. Gimana aku hidup beberapa hari ini? Kamu yang paling tahu. Berapa banyak orang yang nuding-nuding di belakangku. Dan ibuku, dia tipe yang gengsi. Lama setelah aku cerai, dia nggak berani keluar rumah. Xiao. Sekarang Dan Bridge adalah penyelamat hidupku. Aku harus menangkapnya. Hanya dia yang bisa memberikanku pernikahan yang sempurna. Aku sudah lama ingin bertanya padamu.
Apakah benar begitu penting untuk memiliki pernikahan yang terlihat indah? Pertanyaan seperti milikmu sendiri tidak berarti. Ketika seseorang bertanya, apakah menurutmu perasaan penting bagimu? Apakah keluarga penting bagimu? Apakah materi penting bagimu? Ketika kamu memiliki segalanya, kamu bisa berkata dengan pintar, itu bahkan tidak penting. Tapi bagaimana ketika kamu tidak memiliki apa-apa? Seperti aku sekarang. Xiao, aku akan memberitahumu dengan jelas. Semuanya penting. Aku harus menikahi dan Bridge sekarang. Karena aku tahu, hanya menikah dengannya, aku bisa merobek label wanita yang dicampakkan di pernikahan. Hanya menikah dengannya, aku bisa membuat segalanya lebih baik untuk orang tuaku. Mungkin membuat mereka benar-benar bahagia. Hanya untuk menikah dengannya, aku bisa membuatnya jelas meskipun betapa naif dan bodohnya keputusannya di awal. Kakak, apakah Zhao dan Qiao menyukaimu? Tentu. Xiao, kamu masih kecil. Banyak hal yang tidak kamu mengerti. Sebenarnya dalam pernikahan, apakah kamu suka atau tidak bukanlah hal yang paling penting. Tidakkah kamu pernah mendengar, perasaan bisa dibangun? Aku akan membuatnya menyukaiku. Bagaimanapun, kamu harus mendengarku. Putuskan dengannya sekarang juga. Kakak, sebenarnya Zhao dan aku selalu berpura-pura mencintai. Mengapa? Melibatkan alasan pribadi. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Baiklah. Bagaimanapun, untuk alasan apapun, mulai sekarang kamu harus menjauh darinya. Kamu harus melupakan identitasmu sebagai kacang merah. Little Summer. Kamu masih kecil. Aku, lagi pula, kamu dan dia cuma kenalan di internet. Perasaanmu hanya ada di dunia maya. Tapi dia beda bagiku. Dia adalah pernikahanku. Kamu tahu sekarang pernikahan yang sempurna. Apa artinya bagiku? Janji padaku. Janji padaku. Baik. Aku janji padamu. Aku takkan pernah bilang padanya aku adalah Red Bean. Ini juga rahasia kita selamanya. Terima kasih, kakak. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Yah, City Light Big Diktator salah. Kesempatan terakhir. Zaman modern benar. Tuan Treho, kembang api di dunia. Berapa kali akan ada kesalahan polos dan kehilangan? Bagaimana menghapus kesedihan dari hati? Bisa menatap bulan. Aku menonton dan lupa. Tapi aku memilih jalan lain. Penuh dengan rumput liar. Sangat sepi. Terlihat lebih menarik, lebih indah.
Meskipun dua jalan ini jarang meninggalkan jejak pelancong. Ada dua jalan di hutan kuning. Sayangnya aku tak bisa terlibat bersamaan. Aku berdiri di persimpangan itu lama sekali. Aku melihat ke sebuah jalan, sampai menghilang jauh di dalam hutan. Jangan sedih. Jangan sedih. Aku rela mengorbankan cintaku untuk melindungi kehidupan keluarga. Kenapa kamu begitu layu pagi-pagi? Kenapa matamu begitu merah dan mata hitam seperti panda? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku masuk. Ningxia, apa aku terlalu memanjakanmu? Aku tidak percaya kamu lupa sarapanku dan kopiku. Jadi aku akan menghukummu. Kamu akan pergi menonton film denganku malam ini. Tidak boleh menolak. Zhao Zong, kita juga mengakhiri cinta palsu ini. Apakah kamu sudah menyetujui? Bukankah kita dalam hubungan palsu? Aku sudah berbohong padamu. Kamu sebenarnya suka aku, kan? Aku sebenarnya punya pacar. Apa maksudmu? Qin Hao adalah pacarku. Jadi mari kita akhiri hubungan ini. Tidak. Kamu berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Kalau begitu, kenapa kamu berjanji untuk berada dalam hubungan palsu denganku? Apakah semua yang kamu lakukan untukku adalah kebohongan? Aku tidak pernah menyukaimu sama sekali. Aku berjanji cinta palsu hanya untuk memanfaatkanmu, agar aku bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dan keuntungan. Tidak. Instingku tidak mungkin salah. Kenapa kamu mengatakan kata-kata marah seperti itu hari ini? Intuisi. Kamu terlalu naif. Kekanak-kanakan. Ada apa dengan konser itu? Ada apa dengan begitu banyak kacang merah di tubuhmu? Aku tidak menyangka Zhao dan Qiao yang sombong bisa begitu menipu. Sebenarnya, aku sudah berpura-pura menjadi saudariku. Ketika aku tahu teman online-nya adalah bosku. Aku membaca semua catatan obrolan kalian. Dan juga meniru hobinya. Diam. Kamu tahu kenapa? Karena aku benci Ningxin. Dari kecil sampai besar, aku bergantung pada orang lain. Sering hidup dalam bayangannya. Ketika aku tahu dia sudah dicampakkan oleh seorang pria, lalu mencari pria kaya dan berkuasa untuk diandalkan, aku tidak bisa marah. Aku hanya ingin merusak semua hal baiknya. Ini benar-benar disengaja. Lalu kenapa kamu memberitahuku semua ini? Bukankah pikiranmu sia-sia? Karena
karena aku tidak mau bermain. Aku takut kamu, Qin Hao, akan salah paham. Lagi pula, aku mencintainya. Oh ya, ada satu hal lagi. Lagi pula, aku punya hubungan darah dengan Ningqing. Jadi, aku ingin memberinya tamparan. Tidak. Kamu bukan orang seperti itu. Kamu adalah aku. Kamu tidak mengenalku sama sekali. Kenapa aku harus bermain denganmu? Apakah bukan untuk uang sedikit itu? Bukankah kamu bilang ingin menjadi sombong? Aku mencintai uang sebanyak dia. Sekarang kamu tahu bagaimana mengenaliku. Bagus. Uang. Kamu mau uang, kan? Oke, aku akan memberimu. Ini adalah uang lembur kamu. Dan subsidi. Gadis itu sudah siap. Datang lagi lain kali.
Aku pikir dia sengaja melakukannya. Kenapa? Sekarang kamu tahu dia sengaja melakukannya. Maka jangan lepaskan. Aku tidak mengerti apa yang membuatnya tiba-tiba berubah pikiran. Terkadang, hanya dengan jarak yang sama, untuk melihat lebih jelas. Banyak orang yang jatuh cinta akan membual. Aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun seperti aku jatuh cinta padamu. Faktanya, setelah putus, mereka semua bisa jatuh cinta pada orang lain seperti mereka jatuh cinta padanya. Tapi mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain seperti itu lagi. Takut meninggalkan siapapun. Selamat tinggal, Tuan Lubang Pohon. Kakak Lucy, ada apa? Minggu lalu, aku janjian untuk bernyanyi karaoke pada hari Rabu. Jah? Dan dia memberikanku gulungan pita favoritnya. Dia sudah pergi. Aku benar-benar sedikit enggan. Zhao Zong, kita akan makan siang kerja dengan Mener Chen Siguang dari grup Cina Thailand hari ini. Ini adalah klien pertama kita. Makanan Cina atau makanan Barat? Kamu bisa memesan yang lebih sederhana. Saya ada rapat siang ini. Kalau begitu, saya akan memesan restoran Cina di seberang perusahaan kita. Dan tiketmu untuk hari Kamis. Sudah saya pesan. Oh, pekerjaan di Ningxia juga sudah selesai. Saya tidak akan datang bekerja setelah hari ini, jika tidak ada kecelakaan. Semua formalitas akan selesai minggu ini. Buang saja. Buang semua barang-barang ini. Zhao Zong, saya sudah menaruh bubuk kopi dengan proporsi yang Anda suka. Tuangkan saja air panas sampai garis ini. Ini proporsi minuman favorit Anda. Saya sudah mengurutkan semua dokumen perusahaan. Merah itu mendesak. Kuning untuk dibahas di rapat. Hijau adalah ide bagus. Tapi Anda akan bilang saya bodoh. Kakak, sesuai keinginanmu. Saya mengundurkan diri dan pergi dengan cara saya. Saya juga memberikan identitas saya padamu. Saya akan menjauh dari Zhao dan Bridge. Tapi saya harap Anda bisa benar-benar mencintainya. Cintai dia dengan baik.
Halo, boleh saya lihat? Relawan Afrika untuk anak yatim. Boleh saya mendaftar? Ya, ada stan kantor sementara di depan rumah relawan kami. Anda akhirnya membuka pintu. Anda sudah menunggak sewa 1 bulan. Uang jaminan sudah dipotong. Beri saya sedikit waktu lagi. Saya baru saja kehilangan pekerjaan. Bulan depan dan bulan depannya pasti menganggur. Saya juga menganggur. Jangan pura-pura miskin untuk saya. Kemas barang-barangmu. Keluar dari sini. Hei, ayolah, saya sudah tinggal di sini selama 34 tahun. Anda harus mengalah. Siapa kamu? Saya pemilik rumah di sini. Tidak, mengapa saya tidak menjawab semua panggilanmu? Mengapa kamu menghindari saya? Penagih hutang lagi. Biar saya beritahu kamu sesuatu. Dia sudah menunggak sewa 1 bulan padaku. Aku sudah beberapa kali datang ke pintu ini. Dia selalu menghindari nada suara seperti ini. Hari ini, aku tidak menemukannya sampai aku memutus air dan listrik. Kenapa kamu memutus air dan listrik? Berapa yang aku hutang padamu? HMPH, tikus, maafkan aku. Sudah terlambat. Aku sudah menyewakan rumah ini. Besok penyewa baru akan pindah. Pergi dari sini. Hei, Apa yang harus dilakukan? aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Pindah ke tempatku. Ini tidak baik. Apa yang buruk? Tidur di jalan utama. Kemas barang-barangmu. Karena ini sangat menyakitkan. Kenapa pergi? Kamu terlihat seperti ini sekarang. Aku sedih, kamu tahu. Aku minta maaf. Tidak ada yang perlu diminta maaf. Maaf karena menjadi dirimu sendiri. Aku bilang berat. Selamat datang. Mulai hari ini, kamar utama milikku adalah milikmu. Terima kasih sudah beristirahat.
Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Mulai sekarang, aku akan menggantikan orang tuamu. Pada ulang tahunmu, memberimu monyet setiap tahun. Nona Elang, meskipun kamu memiliki cukup pengalaman kerja, tapi kami masih harus memberitahumu dengan penuh penyesalan. Tidak dapat dipekerjakan. Maaf. Hei, Nona In, tolong tunggu. Jujur saja, aku khawatir kamu harus berganti profesi. Aku tidak berpikir ada agen perjalanan yang berani mempekerjakanmu. Kenapa ah? Zhao Zong, yang menjual penerbangan, telah mengeluarkan larangan ke semua agen perjalanan. Aku khawatir kamu tidak punya tempat di bisnis ini. Kami juga tidak punya cara. Jadi tolong mengerti. Bagaimanapun, untuk alasan apapun, mulai sekarang kamu harus menjaga jarak. Dan kamu harus melupakan bahwa kamu adalah kacang Atsuki. Janji padaku. Janji yang baik, aku berjanji padamu. Dokter Yang, ini Ningsin. Ada satu hal yang ingin aku minta bantuanmu. Apa yang bisa aku lakukan jika bisa? Begini, aku tidak bisa menghubungi Danjo belakangan ini. Faisal ke member The Hoku. Bagaimana cara menemuinya? Kalau begitu kamu datang ke klinikku nanti. Lalu aku bisa menemuinya. Baik, terima kasih, Dokter Yang. Eo. Akan kedinginan tanpa es. Kamu masih menyembunyikan anggur di kantor. Jadi ada masalah apa? Aku harus berurusan dengan pasien negatif, seperti kamu setiap hari. Kamu menumpahkan semua energi negatifmu. Semuanya dibuang di sini seperti sampah. Aku harus mencari cara untuk menghibur diri sendiri. Meradokan suasana hatimu. Halusinasi lagi. Aku minum obat tepat waktu. Tidak. Merasa ditipu. Terluka. Zhao Tianbridge. Aku berbicara denganmu. Kamu dengar aku? Bagaimana bisa seperti anak kecil yang kentut? Haruskah dokter mengatakan itu? Angkat jealous anger. Aku adalah teman baikmu. Letakkan jealousnya. Aku adalah seorang dokter. Aku akan memberitahumu sesuatu yang profesional. Impuls, gairah, keuntungan dan kerugian, IQ 0 dan reaksi abnormal lainnya selama masa cinta. Itu karena dopamin dan banyak hormon dalam tubuh. Itu membuat kita tanpa sadar mengalokasikan sumber daya otak kita.
kepada pasangan yang kita pikir memiliki reaksi abnormal, menyebabkan sumber daya otak dalam tubuh kita. Distribusi di tubuh mereka sendiri sangat sedikit dan sedikit. Mengapa kamu mengatakan ini? Bukankah kamu memintaku untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan dokter? Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Cinta di dunia manusia hanya manifestasi dari gangguan endokrin. Semua cinta tidak seserius yang kamu pikirkan. Semua keseriusan hanyalah imajinasimu sendiri. Jambatan Biru. Tidak apa-apa. Kita semua adalah manusia. Bukankah manusia hanya berguling dalam omong kosong ini? Siapa yang belum memesan sesuatu yang tidak bisa diletakkan? Jangan selalu menekan. Pelepasan akan segera dirilis. Pria memiliki air mata, bukan berkedip. Hanya tidak sampai ke tempat yang menyedihkan. Oh, Dencho. Kenapa kamu di sini? Dokter yang memberitahuku kamu ada di sini. Oh, Jika tidak keberatan, jalan bersamaku sebentar.